cek cek cek. Shalom Bapak Ibu Saudara semakin iman. Shalom. Merasakan damai sejahtera di awal tahun ini. Amin. Kita yakini bersama bahwa tahun ini tahun kelimpahan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama pribadi lepas pribadi. Kita masuk dalam saat abaikan setiap situasi di kanan kiri kita. Kita letakkan setiap permasalahan kita. Karena hari ini kita mau bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Karena setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. 1 tahun ini Tuhan memelihara kita. Dan hari ini pun kita terus beriman bahwa Tuhan akan terus menyertai kita sampai akhir hidup kita. Kami mengucap syukur. Jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada, Bapa, semua
Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Mungkin banyak orang berkata 2021 adalah tahun yang berat, tetapi tidak akan pernah terlalu berat Tuhan. Ketika kami berada di hadirat Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, karena tangan kuat-Mu Tuhan akan terus menyertai kami, akan terus menolong kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ketika kami terus rindu mengejar hadirat Tuhan, untuk terus berada di dekat-Mu Tuhan. Sebab kami temukan damai di dekat-Mu Yesus. Dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan.
kemuliaan Tuhan berada bersama kami di tempat ini hari ini Tuhan. Tuhan, izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memuji, untuk bersorak-sorai, untuk keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mengucap syukur hari ini Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama tahun yang baru kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Mengucap syukur untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita akan terus memuji nama Tuhan sepanjang umur, sepanjang tahun hidup kita, amin. Bersyukurlah. Bersukacita, amin. Amin. Mari bersama-sama kita terus bersukacita. Sukacitamu mengalir dalamku.
Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Aku kuat karena Engkau yang menopangku. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami tidak melihat kanan maupun kiri. Kami tidak melihat berapa yang hadir. Tetapi dengan mata iman kami tahu bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Menjamah kami, memberkati kami. Dan biarlah Roh Kudus itu menyengkram hati kami. Hadir di tempat ini. Menjamah kami, memberkati kami. Kami seperti rusa yang merindukan aliran air. Begitupun hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau sirami kami dengan firman Tuhan yang menyegarkan hati kami, yang menguatkan iman kami, untuk kami terus berharap dan bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Kami buka hati kami beri hati kami yang paling, beri hati kami untuk kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga isi firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati-Mu saja. Dan pagi hari ini, biarlah damai sejahtera itu, kelimpahan damai sejahtera itu ada dan tetap terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya amin 3 kali. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Gak ada suaranya. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kemurahan Tuhan jika pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, bersekutu di tempat ini, dan itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, pada waktu kami bergumul tentang tema tahun 2021, kita melihat bahwa situasi semakin tidak menentu. Kondisi ekonomi semakin tidak menentu. Tetapi ketika kami berdoa, kami berbicara satu dengan yang lain, tahun ini kita memasuki tahun kelimpahan. Katakan amin. Mengapa tahun kelimpahan Pak Pendeta? Seperti yang sampaikan Pak Pendeta Edi kemarin, bahwa ketika Ishak ada dalam kondisi miskin, tetapi Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Amin. Tuhan pun memelihara kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Katakan amin. Nah, maka daripada itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Yesaya pasal 60 ayat yang ke
Bisa ditampilkan Mas Samuel? Yesaya pasal 60 ayat yang kelima, ini merupakan ayat Nats tahun 21 untuk kita masuk dalam tahun kelimpahan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yesaya pasal 60 ayat yang kelima. Yesaya 60 ayat yang kelima. 3, 4. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Amin. Percayailah Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan memberikan kelimpahan itu, kelimpahan damai sejahtera, sukacita. Kita tidak bicara tentang kelimpahan hal materi, tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita, kalau kita setiap hari dilimpahi dengan ucapan syukur. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan tahun ini, bulan ini kita memasuki tema yang baru, yaitu damai sejahtera. Katakan bersama saya, damai sejahtera. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini kita mengalami apa yang dinamakan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan ini. Ada seorang bapak gereja yang bernama John Hus. Dia lahir tahun 1300-an. Dan ketika itu dia adalah seorang anak muda yang sangat taat kepada Tuhan. Dia rajin membaca Alkitab, rajin melayani Tuhan. Dan di tahun 1400 dia diangkat menjadi imam di sebuah gereja atau sebuah kapel. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, karena dia sangat mengasihi Tuhan, setiap hari dia membaca firman Tuhan. Dia menentang satu doktrin tentang surat penghapusan dosa. Jadi pada waktu itu ada Martin Luther membuat pernyataan bahwa kalau pada zaman itu katakan begini, kalau kamu berdosa kamu datang kepada imam, nanti imam kamu bayar seberapa rupiah, kemudian kamu dapat surat penghapusan dosa dan kamu akan bebas dari dosamu. Itu tidak ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah John Hus itu dia juga seorang dosen sehingga dia mengajarkan yang benar tentang Alkitab. Dan pada waktu itu gereja merupakan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan gereja. Dan pada waktu itu saudara John Hus terus mengabarkan kebenaran, akhirnya dia harus masuk penjara. Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak gereja yang lain bilang kepada John Hus, kamu mau nggak menarik semua ajaranmu, menarik semua tulisanmu? Katakan tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Hasil keputusan pengadilan, John Hus harus dibakar hidup-hidup. Satu malam besoknya dia dibakar. Dia ambil sebuah lilin, kemudian dia coba bakar tubuhnya dengan lilin. Rasanya sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, paginya ketika dia harus dibakar, kayu-kayu sudah disiapkan, semuanya disiapkan. Tetap ditanya, apakah kamu masih tetap mau menarik pernyataanmu? Dia katakan tidak. Akhirnya dia dibakar. Tetapi pada waktu dibakar, dia bersuka cita, dia bernyanyi, bersorak-sorai. Nah, untuk hal itu saudara, damai sejahtera tidak berbicara tentang kondisi seseorang dalam keadaan baik, dalam kondisi seorang dalam keadaan kaya, tidak dalam kondisi keadaan sehat, tetapi dalam kondisi apapun damai sejahtera yang sejati akan turun
bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan baca ayat nas pada minggu ini. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Tuhan, saya mohon dengan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang ke-15 sampai dengan 31 di rumah. Dan pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal ini. Kita akan bersama-sama membaca ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini konteks ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi di dunia dan tidak akan melihat lagi aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Ini janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa ketika dia sebelum disalib, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu dia katakan bahwa, hai murid-muridku, kamu gak akan kutinggalkan seperti yatim piatu. Kamu akan kuberikan penolong. Aku minta kepada Bapakku untuk kau diberikan penolong yang menyertai kamu. Ini firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa kehidupan murid-murid pada saat itu, dia mengalami beban pergumulan. Ketika dia melayani, apa yang terjadi? Banyak rasul-rasul dia mengalami penyiksaan, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang saya tulis di sini. Matius martir dengan cara dibunuh dengan pedang di sebuah kota terpencil di Ethiopia. Andreas diikat sebuah salib. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Stefanus dirajam. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang dunia berikan. Tetapi ketika rasul-rasul itu mati martir, apa yang terjadi? Benih-benih itu tumbuh. Saudara dan saya adalah benih-benih martir. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai hari ini bisa beribadah, bisa percaya kepada Yesus. Ya saudara kasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang dunia berikan. Ketika Tuhan Yesus ada di sebuah bukit, setelah dia 40 hari berpuasa, di Lukas pasal 4 ayat yang kelima, iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Di dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu diserahkan kepadamu dan aku memberikan kepada siapa yang kuhendaki. Tak lain Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dunia itu berbicara tentang keadaan dunia saat ini. Kekayaan, kehormatan. Pak Pendeta pertanyaannya, apakah saya tidak boleh kaya? Saudara, hidup kita diberkati oleh Tuhan.
Kalau kita diberkati Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Gunakan kekuasaanmu, gunakan uangmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini mencari dunia. Dia mengejar dunia, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, saudara, ada seorang kaya di Solo. Untuk tidur aja nggak bisa, dia harus membawa tukang pijet minimal 3 orang. Jadi tukang pijetnya lumayan bisa ke luar negeri gratis. Karena mereka memikirkan uangnya di mana ya, aku taruh di mana ya. Ini investasiku seperti ini, apakah naik atau turun? Itu terjadi, saudara. Sampai tidur pun kalau nggak dipijeti nggak akan tidur. Kenapa? Karena yang dikejar adalah duniawi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak seperti dunia yang diberikan. Yesus ditawari iblis, kalau kamu nyembah aku loh, semua ini untuk engkau. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan kata lain bahwa hidup kita menyembah dan berbakti kepada Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Poin yang kedua, mengapa damai sejahtera itu diberikan kepada murid-muridnya? Klik. Agar hidup kita tidak gelisah. Gelisah dalam bahasa Yunani adalah taraso. Artinya tidak tentram. Selalu merasa khawatir. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu untuk murid-muridnya, dan pada pagi hari ini untuk kita semua, agar hidup kita tidak gelisah, agar hidup kita tentram, harap hidup kita tidak khawatir. Burung di udara aja Tuhan pelihara, masakan kita orang-orang percaya Tuhan tidak pelihara? Kok nggak ada suaranya? Amin. Burung di udara aja Tuhan pelihara, saudara. Masakan Bu Marni nggak dipelihara Tuhan, Tante Kristi nggak dipelihara Tuhan. Semuanya pasti dipelihara Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Nah, taraso itu seperti yang saya sampaikan tadi, merasa hidupnya tidak tentram, merasa hidupnya khawatir. Apalagi COVID-nya menaik hari-hari ini, meningkat hari-hari ini. Rasanya takut, rasanya khawatir. Tetapi bersama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan menyatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Supaya hidup kita tentram, supaya hidup kita tidak khawatir. Karena kalau yang jaga Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu. Tetapi tetap, saudara, kita harus melakukan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun, itu yang harus kita kerjakan. Bukan seperti ketika aku dijagai Tuhan, aku nggak perlu pakai masker. Aku dijagai Tuhan, aku tetap kumpul-kumpul semau gua. Enggak seperti itu. Tuhan pasti akan berikan hikmat kepada kita. Amin. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Nah, ada sebuah kelas. Di sebuah kelas seni rupa, Bapak Ibu Saudara, dosen berkata kepada mahasiswanya, mahasiswa, saya minta kepada kalian untuk hari ini kamu semua buat lukisan dengan tema damai. Nah, Ibu Saudara kasih dalam Tuhan,
seluruh mahasiswa kemudian karena itu merupakan sekolah atau institut seni, sehingga mereka membuat sebagus-bagusnya. Ada yang buat pegunungan, kemudian ada yang buat danau, ada yang bukan famili atau keluarga. Semuanya dibuat sangat baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lukisan yang menggugah atau menjadi perhatian dari dosen tersebut. Lukisan itu berupa seekor induk burung, kemudian beberapa anak burung yang ada di bawah atau di belakang tebing dekat air terjun. Pada waktu itu juga hujan badai besar ada di situ. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dosen itu bertanya kepada mahasiswa itu, "Hai nak, mengapa kamu lukis seperti ini? Padahal teman-temanmu ini lukisannya bagus-bagus loh. Ada yang menggambar pemandangan, ada yang menggambar atau melukis tentang keluarga, danau, pantai dan semuanya. Tetapi kamu ini aneh. Mengapa kamu buat induk dan anak-anaknya dalam kondisi badai seperti ini?" Mahasiswa itu berkata bahwa, "Bapak tadi kan ngomong suruh bikin tema tentang damai." Iya. Kalau seekor induk, beberapa anak itu dengan induknya, apakah hidupnya enggak damai? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, nilai yang tertinggi didapatkan oleh mahasiswa yang menggambar sebuah gambar, yaitu lukisan induk dan anak-anaknya. Dengan kata lain bahwa kondisi apapun tidak mempengaruhi, itu namanya damai sejahtera. Ketika kita bersama Tuhan, baik dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik, dalam kondisi kaya atau kondisi pas-pasan, dalam kondisi sehat ataupun kondisi sakit, ketika kita berada dalam Tuhan, kita mendapatkan kelimpahan damai sejahtera. Katakan amin. Ketika kemarin beberapa waktu yang lalu antara Mas Dimas dan Bagus bilang, dalam kondisi apapun Tuhan menyertai. Mas Dimas beberapa 1,5 bulan ada di rumah sakit, tapi omsetnya tetap biasa saja, itu nggak ada penurunan, bahkan ada peningkatan. Kenapa? Tuhan menyertai. Dengan kata lain, kondisi yang tidak baik Tuhan tetap menyertai. Begitupun kondisi Mas Bagus ketika putrinya lahir, tetap Tuhan menyertai. Saya juga melihat saudara semuanya dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sertai. Kemarin hari 31 Desember, saya saksikan dari kesaksian dari seorang ibu yang ada di tempat ini, suaminya 9 bulan tidak kerja loh, tapi Tuhan pelihara itu. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun juga. Sehingga poin yang kedua, agar hidup kita tidak gelisah, Tuhan memberikan damai sejahtera. Poin yang ketiga, yang terakhir, agar hidup kita tidak gentar atau deliriau, takut atau memiliki sifat pengecut dalam bahasa Yunani. Delio artinya takut atau memiliki sifat pengecut. Mengapa damai sejahtera diberikan kepada murid-muridnya? Agar hidup kita tidak takut dan kita tidak memiliki sikap atau sifat seperti pengecut. Contohnya, saudara, ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, apa yang terjadi? Dia lari ke Tarsus. Dia nggak mau itu orang-orang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dia takut kalau orang Niniwe itu berbuat jahat. Padahal siapa yang nyuruh? Tuhan sendiri. Kemudian seorang Yudas Iskariot yang menjual Yesus 30 keping perak,
Apa yang terjadi? Dia datang kepada imam, mengembalikan 30 keping perak. Mengapa dia tidak seperti Petrus? Petrus dia menyangkal 3 kali, tetapi dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Karena dia punya sikap yang gentleman. Tidak seperti Yunus dan Yudas Iskariot, memiliki sifat yang pengecut. Bagi kita orang percaya, ketika damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita, kita tidak memiliki rasa deliu, takut, gentar, sikap pengecut. Saudara, kita bisa berbicara seperti Daud katakan bahwa ketika dia berperang melawan Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi engkau mendatangi, aku datang kepada engkau dengan nama Tuhan semesta alam dan Allah segala barisan. Ketika kita punya pergumulan, saudara, kita tidak lari dari pergumulan itu, tetapi kita hadapi bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulanmu, ketika engkau menghadirkan Tuhan, Tuhan tidak hanya buka jalan, tetapi pasti Tuhan akan buat jalan bagi kita. Katakan amin. Tahun 2021, bulan Januari, biarlah damai sejahtera itu, kelimpahan damai sejahtera itu ada dan terus hidup dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita memiliki Tuhan dan hadirlah setiap hari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan terus perbarui hidup kita, maka damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Pemain musik maju ke depan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Biarlah kebenaran pagi hari ini Tuhan tertanam di hati kami yang paling dalam. Dan biarlah firman Tuhan ini seperti benih yang terus berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia. Tetapi kami terus akan menghidupi firman Tuhan
supaya kami mendapatkan kelimpahan damai sejahtera, tidak hanya setiap hari, tidak hanya setiap bulan, tetapi setiap waktu ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih. Pagi hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau menyediakan yang ku perlu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat bangkit berdiri, silahkan ambil perjamuan kudus di depan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Haleluya Yesus. Lah jiwaku hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Yesus. sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku
Undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku. Amin. Kau mulia Bapa, Kau setia. Singer akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa kepada Tuhan dan silahkan baca firman Tuhan yang ada di hosting itu. Jika firman Tuhan itu menjadi berkat, amini. Tetapi jika ketika firman Tuhan itu menegur, engkau juga akan mengubah hidupmu, lebih percaya beriman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkan kasih, Kau menyediakan. Haleluya, syukur kepadamu ya Bapa. Amin, amin. Mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti dan anggur, tunjukkan kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Bapa dalam surga, layakkan kami untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, untuk kami siap menerima berkat ilahi itu. Layakkan kami Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu, menjadi peringatan akan Engkau yang mati di kayu salib, menebus dosa kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari angkat hosti tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya bahwa roti hosti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani Bapak Ibu Saudara, percayailah tubuh yang sempurna itu nyatu dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga
Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu minimal telingamu mendengar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu atas pengorbananmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shakal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 a. Shakal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 a. Haleluya. Haleluya. Dengan imanmu percayailah bahwa pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Yang sakit disembuhkan, Ya, ya. yang lemah dikuatkan, yang saat ini keluarga sedang mengalami ketawaran, Tuhan menggantikan madu yang manis, anggur yang manis. Yang saat ini mengalami beban masalah ekonomi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keajaiban-keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini memiliki kerinduan-kerinduan, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Percayailah tuh, percayalah dengan imanmu, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Karena damai sejahtera ada dalam kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, oleh karenanya kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, amin. Dan waktunya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan untuk melayani persembahan. Bersama-sama kita bangkit berdiri untuk kita pujikan bersama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, yang senantiasa menyertai Tuhan Yesus setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami berdoa, kami serahkan persembahan ini untuk pembangunan tubuh Kristus tempat ini Bapak, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapak Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan saksikan untuk suara gembala dan warta jemaat bulan Januari 2021. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, bersyukur kita memasuki tahun 2021 dan tema gereja kita dalam tahun ini adalah tahun kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Januari ini gereja kita mengambil tema yaitu damai sejahtera. Ayat yang diambil adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah
dan gentar hatimu. Ini pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika hendak mau disalib. Nah, dia memberikan semangat kepada para murid-muridnya, dia memberikan suatu pencerahan kepada muridnya, dia memberikan motivasi kepada muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahteranya kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Yaitu kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Januari ini kita akan belajar lebih lagi tentang damai sejahtera. Kita akan menikmati kelimpahan damai sejahtera itu, dan setiap minggunya kita akan diajarkan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, mari saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita terus hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Kemudian ada ibadah anak juga setiap hari Minggu jam 9 pagi bersama-sama kita. Kemudian ada Youth Impact setiap Sabtu jam setengah 6 sore. Kemudian ada Biston pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam setengah 5 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi setiap hari Minggu jam 8:04 atau sebelum ibadah raya. Mari bersama-sama terus hadir dalam setiap peribadahan di tempat ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ada beberapa saudara kita yang tidak hadir. Mbak Putri, Ibu masih sakitkah? Masih kurang badan ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Kemudian Ibu Ninu juga nggak enak badan, kiranya Tuhan memulihkan. Baik Bapak Ibu Saudara, pengumumannya yaitu doa pagi akan dimulai besok Selasa ya. Mulai tanggal 24 kemarin doa pagi ditiadakan karena kita mempersiapkan, dan untuk kelas prabaptis akan dimulai besok Sabtu. Kembali masih ada 2 sesi lagi pertemuan, dan bersyukur untuk tahun ini kita akan membaptis 6 jiwa. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman kita, haleluya, haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
malapetaka hingga kesakitan tidak melimpah, dan Allah mengabulkan permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Dan Allah mengabulkan Segala permohonanku. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk keluarga kami yang hari ini tidak hadir, terkhusus untuk Ibu Emi dan Ibu. Tuhan, Engkau yang Allah, Engkau menyembuhkan penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara David yang juga sakit, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas tempat. Engkau menyembuhkan, memulihkan pada siang hari ini, karena darah Kristus memulihkan. Terima kasih. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berhadirat di tempat ini, dan kami tahu bahwa Engkau disukakan untuk setiap pujian penyembahan, dan ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Abbaku ya Bapakku, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung, baik ibadah hari Kamis, ibadah Yud, ibadah doa pagi, ibadah raya yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.